Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulungagung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching bersama saya Intan Rahmawati dari SD Negeri 1 Botoran. Saya Muhammad Yendro Subianto dari SDN Mangunsari. Saya Husna Hikmasari dari TK Alton dari Tulungagung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Intan. Baik Bu Intan kan kemarin menyampaikan kepada saya Ya. tentang Bu Intan kemampuan coaching Bu Intan. Ya. Kemudian ini saya juga ingin memberikan dukungan kepada Bu Intan. Oh iya, terima kasih Bu Intan. Bagaimana caranya untuk saya dapat memberi bantu Bu Intan dalam hal ini? Ya Bu Intan, karena saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya Bu Intan. Makanya saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Intan. Baik, kemampuan coaching apa yang ingin Bu Intan tingkatkan? Yang pertama itu Bu Intan, presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang betul. Oh iya, baik Bu Intan. Sejauh mana ya kemampuan Bu Intan selama ini untuk meningkatkan dalam hal ini Bu Intan? Untuk peningkatan selama ini saya melakukan browser, saya cari dulu ilmu, kemudian saya latihan dengan rekan sejawat saya dalam hal kompetensi-kompetensi yang ingin saya capai tersebut. Baik, akhirnya saya memahami ya Bu Intan ingin meningkatkan kompetensinya itu. Nanti jangan lupa ketika Bu Intan mengadakan coaching, jangan lupa melakukan prinsip coaching ya Bu Intan, seperti kemitraan, menggunakan percakapan secara kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching ya Bu Intan. Kemudian Bu Intan juga harus menggunakan alur tirta ya Bu Intan untuk tujuan umum, identifikasi permintaan, perencanaan aksi, dan tanggung jawab. Untuk mendengarkan aktif nanti Bu Intan juga harus menggunakan rasa ya Bu Intan. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu Intan, harapan apa yang Bu Intan inginkan sampai ketika observasi ini berlanjut? Oh ya, jadi saya berharap mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk perkembangan saya ke depannya nanti. Iya baik, kalau begitu selamat mengadakan coaching ya Bu Intan pada Pak Muhammad Yendri ya. Iya betul sekali. Ya. Semangat ya Bu Intan. Semangat Bu Intan. Selamat siang Bu Intan. Selamat siang Pak Yendri. Mohon maaf saya kalau mengganggu waktunya sebentar Bu Intan. Saya ada beberapa masalah yang mengganggu saya di akhir-akhir ini Bu Intan. Iya silakan, tidak apa-apa. Jadi gini Bu Intan, saya mau bercerita. Jadi ini permasalahan di kelas saya. Saya itu punya murid yang setiap hari atau lebih sering itu selalu datang terlambat Bu Intan. Saya tidak tahu penyebabnya apa, tapi rata-rata ketika ada pelajaran matematika dia pasti datang terlambat. Padahal saya sudah memberikan keleluasaan pada dia itu untuk mengerjakan tugas kaitannya dengan kalau mengajukan pertanyaan, tapi tetap saja ternyata setelah saya amati dia itu selalu datang terlambat ketika ada pelajaran matematika. Mungkin Bu Intan punya pengalaman atau punya saran terkait masalah tersebut sehingga murid saya itu bisa tidak datang terlambat ketika ke sekolah. Menurut Pak Yendri, mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Mungkin penyebab dari selain dia dari pelajaran matematika sendiri, mungkin dari faktor lingkungan keluarga yang tidak ada perhatian dari orang tua kaitannya dengan pemberian misalkan kedisiplinan di anak tersebut. Oke. Dari identifikasi penyebab masalah tadi, kira-kira apa faktor eksternal dan internal apa yang mempengaruhi Pak Yendri? Baik,
disebabkan dari siswa tersebut. Jadi siswa tersebut mungkin dia anak dan tanda kutip anak yang sedikit pemalas, karena biasanya dia tidurnya terlalu malam atau dia suka bermain game, sehingga ketika dia berangkat ke sekolah pasti terlambat. Itu satu. Kemudian dari faktor eksternalnya tadi dari keluarga, kurangnya siswa tersebut perhatian dari orang tuanya. Kalau orang tua yang perhatian, seharusnya kan ketika ada anak yang bangunnya terlambat itu dia membangunkan orang tuanya. Tapi ini agak berbeda. Sampai beberapa waktu lalu sempat saya itu menyuruh ataupun tetangga yang dekat dengan rumahnya untuk menghampiri anak tersebut, ternyata dia masih tidur. Itu Bu Intan. Berarti itu ya. Iya. Menurut Bapak, kondisi ideal seperti apa yang diharapkan pada murid tersebut? Harapannya saya berharap dari proses wawancara ini, coaching ini, saya berharap mendapatkan solusi dari permasalahan ini sehingga si anak tersebut bisa kembali aktif masuk tanpa terlambat seperti itu. Baik Pak Yandri, saya bisa menangkap tujuan yang mulia dari apa yang Pak Yandri sudah sampaikan tadi. Tentunya Bapak tidak ingin ada anak yang gagal dalam proses belajar, apalagi sampai putus sekolah. Semua pasti ada jalan keluar Bapak, solusi terbaik atas masalah yang panjenengan hadapi. Kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Baik, yang pertama mungkin saya menerapkan roda emosi, yaitu ketika anak datang itu saya akan mencoba mengetahui bagaimana emosi siswa tersebut, karena kita tahu sendiri tidak semua siswa itu datang ke sekolah dengan perasaan bahagia, siap menerima pelajaran. Itu satu. Terus kemudian saya juga akan menerapkan segitiga restitusi kaitannya kenapa siswa itu selalu datang terlambat. Saya memvalidasi tindakan, kemudian sampai nanti menanyakan kesepakatan yang sudah disepakati. Itu Bu. Apakah ada cara atau metode yang sudah pernah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin bisa Bapak ceritakan. Ya, saya kemarin sudah berusaha untuk melakukan koordinasi, kolaborasi. Pertama dengan rekan sejawat, saya juga tanya terkait siswa tersebut dulunya di kelas sebelumnya seperti apa. Terus kemudian juga saya coba berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian bagaimana rencana dan langkah-langkah yang akan Bapak ambil selanjutnya? Pertama saya akan menerapkan rencana yang sudah saya lakukan tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, membuat schedule terkait perencanaan program yang sudah saya buat. Siapa yang akan dilibatkan Pak Yandri dalam melaksanakan rencana kerja tersebut? Pertama teman satu sekolah, kemudian rekan sejawat sama guru yang ada di sekolah, dan yang ketiga orang tua. Selanjutnya kapan nih Pak Yandri akan melaksanakan rencana? Setelah ini saya mendapatkan jawaban pencerahan secepatnya Bu Intan, supaya tidak terlalu tertinggal siaran tersebut. Kemudian bentuk komitmen apa yang Bapak terapkan agar rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik? Saya akan menjalankan schedule rencana aksi yang sudah saya terapkan tadi sesuai dengan skenario, sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik Pak Yandri, bagaimana perasaan setelah melakukan wawancara kali ini? Cukup lega Bu Intan, terima kasih atas saran, terus kemudian masukan, dan akhirnya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Harapan positif Pak Yandri untuk kedepannya atas solusi yang sudah didapat. Harapannya saya berharap siswa tersebut menemukan kembali semangat dan motivasinya dalam belajar, dan saya bisa mengatasi berbagai macam masalah yang mungkin serupa atau mirip-mirip dengan kejadian ini. Semoga apa yang menjadi tujuan Pak Yandri dari coaching ini berhasil dan membawa dampak positif bagi muridnya Pak Yandri. Terima kasih Bu Intan, sekali lagi saya mengucapkan sudah diberikan waktu untuk berkonsultasi. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi di lain waktu. Sama-sama Pak Yandri.
Intan, tadi sudah melangsungkan coaching ya? Ya, Bu Ustaz. Oke. Performa Bu Intan ini bagus sekali. Tadi saya juga ingin menilai performa Bu Intan dalam kompetisi tersebut. Bu Intan, ya. Iya, alhamdulillah Bu Husna, tadi proses coaching yang sudah saya jalankan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang saya harapkan. Saya bisa melakukan atau mempraktekkan kompetensi-kompetensi dari coaching tersebut. Iya, bagus sekali Bu Intan ya. Apa yang Ibu rasakan sekarang Bu Intan? Saya merasa saya mampu mendengarkan aktif, kemudian saya juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu Intan selama Bu Intan coaching ya? Ya, silakan Bu Husna. Iya, Bu Intan tadi sudah mendengarkan cara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sekali sesuai standar rujukan yang ada ya Bu Intan. Kemudian bagaimana pendapat Bu Intan tentang hal ini? Sudah lega apa belum? Lega tentunya Bu Husna. Saya merasa senang mendengarnya Bu Husna. Terima kasih atas umpan balik konstruktif yang telah Bu Husna berikan. Baik, untuk itu dari segi langkah-langkah konkret apa selanjutnya yang Bu Intan ambil untuk meningkatkan performa tadi Bu Intan? Saya berencana begini Bu Husna, untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan juga dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang efektif untuk coaching. Baik sekali Bu Intan ya, yang Bu Intan lakukan yang tadi sudah baik. Semoga dari catatan dari hasil observasi saya ini juga Bu Intan sudah baik. Saya mengajukan beberapa supervisi yang sudah saya lakukan tadi. Untuk terakhir kali Bu Intan, Ya. apa yang Bu Intan peroleh dari hasil supervisi akademik ini Bu Intan? Begini Bu Husna, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Bu Husna. Untuk kedepannya nanti saya akan terus memperbaiki coaching saya. Baik, terima kasih. Bagus sekali Bu Intan ya. Tetap semangat ya Bu Intan. Tentu saja Bu Husna, semangat. Ya. Assalamualaikum Pak Yendri. Waalaikumsalam Bu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Intan. Sebentar lagi Pak Yendri mau melakukan coaching begitu ya? Iya. Nah, sebelum melakukan coaching, sebagai awalnya kita akan berdiskusi beberapa tentang rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan. Nah, baik Pak Yendri, nanti coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang saya miliki yang sesuai dengan panduan. Kemudian nanti juga akan saya nilai apakah coachingnya nanti sudah sesuai dengan alur TK atau belum, kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip coachingnya atau belum, yang diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, yang terakhir memaksimalkan potensi. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Yendri. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, apakah kompetensi yang akan Bapak kembangkan untuk coaching kali ini? Baik, Bu Intan, terima kasih. Yang pertama saya mencoba akan menerapkan kemampuan present dalam sesi coaching nanti. Kemudian juga saya mendapatkan bagaimana menggunakan aktif kaitannya dengan proses coaching antara coach dan coachee. Terus kemudian mengajukan pertanyaan berbobot terkait permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Oke. Selanjutnya nih pertanyaan yang kedua, dari kompetensi-kompetensi yang sudah Bapak sebutkan tadi, kompetensi apa yang nantinya paling spesifik yang akan Bapak kembangkan? Baik, karena di sini saya sebagai coach, tentu yang paling spesifik yang ingin saya tingkatkan itu terkait dengan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Di mana di situ saya berharap akan meningkatkan kemampuan dari si coaching untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Kemudian yang terakhir nih Pak Yendri,
indikator yang bagaimana yang nantinya ingin Pak Yendri capai dalam coaching kali ini? Indikatornya jelas ada, kembali lagi pada tujuan awal coaching, yaitu bagaimana kita bisa sebagai coach itu menuntun coaching untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Baik, sekian dulu ya Pak Yendri untuk pra observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah coaching Bapak selesai. Baik, terima kasih juga. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Yendri. Waalaikumsalam Bu Husna. Bagaimana kabar Bu Husna hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak Yendri. Menunggu waktunya kan enggak Pak Yendri? Tidak Bu Husna, hari ini kan saya sudah selesai jam belajarnya. Monggo Bu Husna kalau ada bisa disampaikan. Baik Pak Yendri, begini loh Pak Yendri. Sebenarnya saya itu punya kendala Pak Yendri dalam pembelajaran di kelas. Saya mempunyai anak di kelas itu yang dia ingin menang sendiri. Kan saya mengajar di fase fondasi kan Pak Yendri. Kemudian si anak ini tidak mau berbagi mainan dengan temannya dan maunya mainan itu dipakai dia sendiri. Kira-kira mungkin Pak Yendri bisa memberikan saran pada saya tentang supaya anak ini bagaimana untuk berubah sikapnya Pak Yendri? Baik Bu Husna, jadi kalau bisa saya konfirmasi kaitannya dengan teman Bu Husna tadi, ada salah satu murid Bu Husna yang maunya menang sendiri, tidak mau berbagi dengan temannya, terus kemudian dalam tanda kutip itu bisa mengganggu proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Husna. Betul demikian Ibu Husna? Iya betul sekali Pak Yendri. Akhirnya anak ini juga tidak bisa fokus dalam belajarnya Pak Yendri. Jadinya bagi saya juga sebagai seorang guru sedikit terganggu dengan ulahnya si anak ini Pak Yendri. Baik. Sekarang menurut Bu Husna, mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Baik Pak Yendri, mungkin menurut saya ini anak itu mempunyai latar belakang yang di keluarga itu satu anak tunggal. Kemudian anak ini apa yang dia inginkan itu selalu terpenuhi begitu loh Pak. Jadi mungkin aja ini terbawa ke sekolah begitu Pak. Dari identifikasi penyebab masalah tersebut, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan si anak tersebut berperilaku demikian, Bu Husna? Iya, anak ini mungkin saja satu memang kurang fokus beberapa seperti ini karena ada beberapa faktor eksternal dan faktor internalnya mungkin Pak Yandri. Faktor internalnya mungkin ya karena semua kebutuhannya terpenuhi ya. Faktor eksternalnya dia juga merasa keakuannya itu tinggi, egonya tinggi gitu. Jadi tidak mau berbagi mainan dengan temannya begitu Pak Yandri. Kalau begitu menurut Bu Husna, kondisi ideal seperti apa yang ingin Bu Husna capai kaitannya dengan permasalahan tersebut? Baik, saya inginnya anak ini bisa fokus dalam pembelajaran, terus kemudian tidak mengganggu temannya begitu loh Pak Yandri. Karena temannya itu juga sedikit terganggu dengan ulahnya karena ya anaknya ini tidak mau berbagi mainan begitu loh Pak. Iya. Dan kalau sudah berbagi mainan, tidak berbagi mainan, terus kemudian nanti akan menimbulkan keramaian di kelas itu. Iya betul begitu Pak Yandri. Sekarang kalau boleh tahu, rencana aksi apa yang akan Bu Husna rencanakan terkait penyelesaian masalah tersebut? Baik, rencananya saya juga akan menerapkan pembelajaran diferensiasi satu mungkin Pak Yandri. Kemudian saya akan menerapkan segitiga restitusi supaya saya nanti awalnya mungkin akan memanggil ya Pak Yandri supaya anak ini juga menemukan sebuah solusi sendiri atas permasalahannya. Kemudian saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas Pak Yandri supaya nanti setiap anak pun juga memiliki rasa empati yang tinggi dan saling berbagi dengan temannya begitu Pak Yandri. Luar biasa sekali. Jadi yang disampaikan Bu Husna tadi, perencanaan sudah matang, terus kemudian rencana aksi juga sudah dibuat, terus kemudian kapan kira-kira Bu Husna itu akan dilaksanakan? Mungkin secepatnya ya Pak Yandri, karena mungkin kalau saya tidak melakukan secepatnya takutnya pembelajaran di kelas menjadi tidak fokus dan crowded gitu Pak Yandri.
sekarang terkait rencana aksi, kemudian sudah Busna merencanakan dan punya sudah planning yang matang. Kira-kira untuk komitmen seperti apa yang Busna terapkan nanti di rencana yang sudah direncanakan? Baik, nanti saya akan untuk komitmen rencana ini saya akan menyusun sebuah strategi Pak Hendy supaya nanti rencana yang sudah saya terapkan ini nanti bisa konsisten, bisa terus berjalan dengan baik di kelas, begitu Pak Hendy. Baik, Bu Busna. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bu Busna, kira-kira setelah melakukan wawancara kali ini, apa perasaan yang Bu Busna rasakan? Oh, saya merasa senang sekali Pak Hendy bisa berbagi dengan Pak Hendy, dan alhamdulillah saya juga merasa lega sekali karena saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya Pak Hendy, begitu. Baik. Sekarang harapan positif dari Bu Busna terhadap si anak tersebut seperti apa, Bu? Harapan saya si anak itu bisa fokus di kelas, kemudian mempunyai rasa empati yang tinggi dan mau berbagi mainan dengan temannya, menurunkan sedikit rasa egonya, begitu. Menurunkan sedikit rasa egonya, itu kata kunci dari Bu Busna. Semoga Bu Busna benar-benar bisa melaksanakan ini dengan baik dan akhirnya membawa hasil dan dampak positif kepada muridnya Bu Busna. Iya, terima kasih ya Pak Hendy sudah saya mau berbagi sedikit dengan saya ya Pak Hendy. Dengan senang hati Bu Busna, dan saya selalu menantikan kabar baik dari Bu Busna. Iya, nanti untuk kabar baiknya nanti semoga aja bisa berjalan dengan baik. Nanti saya kabari Pak Hendy. Alhamdulillah tadi Pak Hendy sudah melakukan coaching ya, tadi juga sudah saya amati. Sebelum penutupan pada kali ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak Hendy. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Hendy? Baik, terima kasih Bu Intan. Yang pertama, saya sudah melaksanakan alur coaching sesuai dengan alur kita, itu sudah sesuai urutannya. Terus kemudian kaitannya tadi saya sudah sesuai dengan penekanan yang sudah saya sampaikan di pra observasi. Saya menyampaikan bahwa akan mengajukan pertanyaan berupa dan itu sudah saya lakukan. Oke Pak Hendy, berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Hendy sudah melakukan coaching dengan baik ya, sudah sesuai dengan alurnya, yaitu alur kita. Kemudian Pak Hendy juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi-potensi positif supaya dia menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian juga tadi sudah terlihat Pak Hendy menerapkan prinsip-prinsip coachingnya. Sekarang terakhir nih Pak, saya ada pertanyaan. Kompetensi apa yang nantinya selanjutnya akan Pak Hendy kembangkan? Yang jelas saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan untuk menerapkan kemitraan secara penuh dalam hal ini, kaitannya supaya nanti dalam proses berikutnya di sesi berikutnya itu antara coaching dan coachee itu bisa lebih terbuka lagi dengan adanya kemitraan ini. Oke, bagus sekali Pak Hendy, luar biasa. Semoga kedepannya Pak Hendy dalam melakukan coaching semakin lebih baik lagi. Demikian untuk observasi kita kali ini, saya tutup. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Busna. Waalaikumsalam Pak Hendy. Baik Bu Busna, saya di sini sebagai observer sekaligus supervisor dari pelaksanaan coaching pada pagi hari ini. Persiapannya sejauh mana Bu Busna? Alhamdulillah saya sudah mempersiapkan coaching saya nanti Pak Hendy.
kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Husna kembangkan terhadap coaching? Baik, nanti saya ingin mengembangkan kompetensi presence, ya, kehadiran penuh. Kemudian saya juga akan mendengarkan secara aktif. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak Henry. Baik, ada 3 hal ya yang akan Bu Husna kembangkan. Terus kaitannya bagaimana Bu Husna nanti akan melakukan proses coaching dengan coaching supaya nanti hasilnya bisa lebih bagus. Baik, saya nanti akan mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya juga akan merumuskan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coach dengan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan saya. Begitu Pak Henry. Tentunya Bu Husna dalam proses coaching nanti sudah menyiapkan instrumen penilaian kaitannya dengan catatan-catatan yang mungkin nanti dia akan disampaikan oleh coaching. Sudah disiapkan ya Bu Husna? Sudah saya siapkan Pak Henry. Baik, terakhir apa harapan Bu Husna dari adanya sesi coaching ini nanti? Nanti harapan saya lebih bisa meningkatkan kompetensi yang saya miliki Pak Henry dalam kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian saya juga bisa meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak Henry. Baik, ada 2 penekanan ya tadi. Dari saat yang pertama ada bagaimana bisa mendengarkan aktif, terus kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Husna, semoga nanti proses coachingnya itu berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak tentunya pada murid. Iya, terima kasih Pak Henry. Semoga mohon doanya, semoga proses coaching ini nanti berjalan dengan baik Pak Henry. Assalamualaikum Bu Husna. Waalaikumsalam Bu Intan. Bagaimana Bu Husna kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Intan. Sepertinya saya mengganggu tidak ya waktunya Bu Husna? Oh, tidak Bu Intan. Alhamdulillah. Ini Bu Husna, saya ingin bercerita kepada Bu Husna tentang sedikit ada yang mengganjal pada saya. Baik, coba Bu Intan ceritakan apa yang mengganjal di Intan. Begini loh Bu Husna, di sekolah saya itu saya amati teman-teman sejawat saya di sana itu ketika pembelajaran itu masih menggunakan metode yang monoton, yang konvensional seperti itu Bu Husna, masih ceramah. Padahal sekarang ini kan zamannya sudah beda ya Bu, dari zaman dulu sudah zaman era digital, tapi guru-guru di sekolah saya itu kok masih mengajar dengan cara yang konvensional gitu Bu Husna. Oh baik, jadi Bu Intan punya masalah guru-guru Bu Intan yang ada di sekolah itu mengajarnya cara lama begitu ya? Betul sekali Bu Husna. Oh baik, kira-kira faktor apa ya Bu Intan penyebab mereka guru-guru di sekolah Bu Intan melakukan hal itu Bu Intan? Untuk faktornya mungkin karena faktor usia juga, mungkin karena dia sudah senior, atau mungkin kurangnya pengembangan diri dengan mengikuti seminar seperti itu Bu Husna. Oh iya, kemudian menurut Bu Intan mengapa ya permasalahan itu terjadi Bu Intan ya? Kalau menurut saya kurangnya si guru tersebut aktif mengembangkan diri Bu, tidak melek zaman, yaitu tetap stay di tempat begitu, tidak mau mengalami perubahan seperti itu. Baik, berarti seperti itu ya keinginan Bu Intan. Kemudian menurut Bu Intan, kondisi ideal seperti apa yang diharapkan Bu Intan pada teman Bu Intan nantinya? Begini Bu Husna, saya itu menginginkan guru-guru di sekolah saya itu mengajar dengan sesuai zamannya gitu loh Bu. Sekarang ini kan sudah era digital, jadi saya berharap guru-guru itu juga menggunakan media digital seperti sekarang ini yang lagi eksis, media kuisis itu kan bisa toh Bu. Terus pengajarnya itu yang variatif, tidak monoton gitu Bu Husna. Baik, harapan yang bagus sekali Bu Intan. Untuk mewujudkan tujuan mulia Bu Intan ya, yang Bu Intan sampaikan tadi, tentunya Bu Intan mungkin
punya harapan ya, harapan kepada teman-teman Bu Intan untuk bisa lebih mengupgrade dalam IT pembelajaran begitu ya Bu. Iya, betul. Saya memiliki harapan guru-guru di sekolah saya itu semuanya juga mau dan mampu menerapkan pembelajaran yang bervariatif seperti itu Bu Husna. Tidak hanya itu saja metodenya, menggunakan berbagai macam model pembelajaran, apalagi sekarang era zamannya sudah berubah. Jadi saya berharap juga cara mengajarnya juga berubah seperti itu Bu Husna. Baik, harapannya mulia sekali Bu Intan. Kalau boleh saya bertanya Bu Intan, apa yang Bu Intan lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut Bu Intan supaya mengajak teman-teman Bu Intan menjadi gaptek IT gitu Bu Intan? Apa yang Bu Intan lakukan? Saya berencana begini Bu Husna, saya bisa melakukan mentoring kepada teman sejawat. Kemudian saya juga bisa melakukan praktik baik di sekolah saya. Baik, Bu Intan mengadakan mentoring, kemudian mengadakan praktek baik dan berbagi praktek baik teman-teman Bu Intan ya, bagus sekali Bu Intan. Kira-kira siapa yang akan Bu Intan libatkan Bu Intan nantinya? Yang saya libatkan tentunya yang pertama adalah kepala sekolah Bu. Pertama saya harus minta dukungan dan juga meminta izin kepada beliau. Kemudian rekan-rekan sejawat itu tentunya. Selanjutnya juga saya perlu melibatkan tenaga pendidikan untuk membantu proses kegiatannya supaya lancar. Ya bagus sekali. Kapan kira-kira dilaksanakan Bu Intan? Akan saya laksanakan tentunya secepatnya Bu, karena saya ingin segera mengalami perubahan supaya guru-guru sekolah saya semuanya itu menerapkan metode pembelajaran yang update saat ini. Oke, baik sekali Bu Intan. Mungkin terakhir Bu Intan, bentuk komitmen apa yang nantinya Bu Intan rencanakan supaya rencana ini berjalan dengan baik Bu Intan? Komitmen saya harus bisa membuat perubahan sekolah saya. Dari yang sebelumnya guru-guru itu mengajar dengan cara konvensional, saya berharap bisa mengajar anak sesuai dengan zamannya. Begitu Bu. Baik sekali Bu Intan, semoga Bu Intan bisa menerapkan ini dengan baik ya Bu Intan. Ya Bu Husna, amin. Sekian dulu Bu Husna, terima kasih sekali atas waktunya Bu Husna. Saya sekarang menjadi lebih lega Bu Husna, saya senang sekali. Terima kasih Bu Husna. Iya sama-sama Bu Intan, jangan sungkan-sungkan ya kalau ada keluhan ataupun nanti kendala kita bisa sharing ya Bu Intan. Iya Bu Husna. Terima kasih, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu Husna. Selamat siang Pak Endi. Gimana perasaannya sudah melakukan coaching hari ini? Baik Pak Endi, saya merasa senang karena saya sudah melakukan coaching pada siang tadi Pak Endi. Sekarang saya ingin bertanya pada Bu Husna. Bagaimana Bu Husna menilai performa Bu Husna ketika melakukan coaching tadi? Apa hal yang sudah dilakukan oleh Bu Husna? Baik, saya tadi sudah melakukan presence kehadiran penuh terhadap coach saya Pak Endi. Kemudian saya juga sudah mendengarkan aktif dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada coach saya Pak Endi. Baik, Bu Husna. Saya tadi mengamati dari proses coaching yang sudah dilakukan Bu Husna. Bu Husna sebagai coach itu sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching dan juga Bu Husna sudah melaksanakan mengimplementasikan kompetensi coaching dengan bagus. Namun demikian dari proses coaching yang sudah berjalan tadi, saya mencatat ada beberapa hal yang harus dikembangkan oleh Bu Husna di kemudian hari. Yang pertama jelas terus meningkatkan sering berlatih dalam teknik coaching ini. Kemudian selanjutnya bagaimana Bu Husna bisa memberikan pendekatan yang kreatif kaitannya dengan coaching supaya coaching bisa memberikan jawaban lebih mendalam lagi terkait permasalahan yang ada. Itu catatan yang saya temui. Iya, baik. Terima kasih Pak Endi. Mungkin kedepannya saya akan lebih mengasah kompetensi saya Pak Endi untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mengoptimalkan
kompetensi terhadap coach saya. Itu Pak Henry. Kira-kira menurut Bu Husna, selain dari catatan yang sudah saya amati tadi, ada tidak kompetensi lain yang ingin Bu Husna kembangkan di kemudian hari supaya nanti ketika Bu Husna melakukan coaching itu hasilnya lebih maksimal lagi? Baik, mungkin saya akan menggali kemitraan lebih dalam lagi dengan coach saya supaya coach saya memiliki keterbukaan terhadap apa yang dia miliki kendala dalam dirinya. Mungkin seperti itu Pak Henry. Baik, pertanyaan terakhir sebagai penutup, mungkin Bu Husna bisa ceritakan apa yang Bu Husna dapat dari proses coaching kali ini? Baik, saya mendapatkan banyak pengalaman ya Pak Edi dari proses coaching ini, terutama dalam meningkatkan performa saya ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot dan kemudian bagaimana saya bisa menggali potensi yang ada pada coach saya, seperti itu. Baik Bu Husna, saya kira sudah cukup bagus sekali apa yang Bu Husna lakukan hari ini. Semoga ke depan kita bisa saling berinteraksi lagi untuk kaitannya dengan proses coaching sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Henry atas waktunya. Terima kasih Bu Husna. Ya, sama-sama. Demikian tadi adalah demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia.